warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kuliner Siska Cake. Kali ini saya akan membagikan video pembuatan bolen pisang dengan kulit homemade. Detail resep bisa cek di description ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Pertama, siapkan pastry fatnya. Saya menggunakan tipe Danish pastry. Untuk mempermudah, saya tipiskan fatnya di dalam plastik kurang lebih ketebalannya 3 mm. Dengan bantuan rolling pin, tipiskan pastry fat ini, usahakan yang rapi seperti ini, lalu sisihkan. Siapkan wadah untuk kita masukkan tepung, susu bubuk, gula pasir, dan garam. Kocok sebentar agar tercampur rata seperti ini. Lalu kita tambahkan telur dan condensed milk pasta ya. Fungsinya untuk mengharumkan saja. Seperti ini kita kocok lagi agar semua tercampur dengan rata. Lalu tambahkan air es sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak. Jangan dituang semua karena tingkat kelembapan tepung itu berbeda-beda. Lalu tambahkan margarin dan butternya. Kita aduk lagi supaya tercampur rata. Lakukan sampai habis ya. Seperti ini. Terus kita kocok dengan speed rendah kalau saya, seperti ini sampai tercampur rata. 3/4 kali kita bulatkan adonan, kita sisihkan, istirahatkan kurang lebih 15 menit dengan ditutup plastik agar tidak kering. Setelah 15 menit, taburi alasnya dengan tepung supaya adonan kulit tidak lengket. Tipiskan adonan kulit dengan bantuan rolling pin dari sisi tengah ke atas, sisi tengah ke bawah, sisi tengah ke samping, sisi tengah ke samping kiri. Bisa juga dengan diagonal, usahakan persegi seperti ini. Lalu ambil pastry fat yang sebelumnya sudah kita tipiskan, letakkan di tengah-tengah adonan kulitnya seperti ini. Lalu kita lipat bagian atas ke bawah, bagian bawah ke atas. Usahakan supaya pastry fat ini tertutup dengan rapat. Jangan sampai keluar. Kita tipiskan lagi kulitnya ini dengan bantuan rolling pin. Sebelumnya tetap kalau misal dirasa lengket bisa taburi dengan tepung. Tipiskan lagi adonan kulitnya dari tengah ke kiri, dari tengah ke kanan, atau dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah. Usahakan seperti itu ya. Dan usahakan supaya pastry fatnya tidak pecah atau tidak keluar. Taburi lagi dengan tepung supaya nggak lengket. Untuk pastry ini saya menggunakan 3 kali lipatan single. Adonan kulit sudah tipis. Saya akan memulai lipatan single yang pertama. Dari sisi kanan ke tengah seperti ini, lalu dari sisi kiri juga ke tengah
ini adalah lipatan single. Lipatan single yang pertama. Tipiskan seperti yang sebelumnya. Lakukan sampai adonan kulit ini tipis. Kurang lebih ketebalannya itu 3 mili. Dan biasanya setelah fat itu menyatu dengan kulit, hasil kulitnya akan lebih lebar dan lebih manjang dari sebelumnya. Ini saya melakukan lipatan single yang kedua. Seperti ini. Kita tipiskan lagi. Tujuannya supaya nanti kulitnya itu akan berlapis. Ini lipatan kulit yang ketiga. Itu lipatan single yang ketiga maksudnya. Ini kita lakukan setelah 3 kali lipatan single. Hasilnya lebih panjang dan tipisnya tetap kurang lebih 3 mili. Istirahatkan sebentar dengan ditutup plastik. Saya akan menyiapkan bahan filmnya. Butter, kemudian gula pasir, kocok menjadi satu sampai tercampur, lalu tambahkan buttercream. Kocok lagi sampai tercampur dengan rata. Ini bisa kita sisihkan. Saya akan menyiapkan bahan isi, yaitu pisang. Saya menggunakan pisang raja bulu yang matang. Seperti ini, kupas kulitnya satu persatu dan sisihkan. Seperti ini. Juga saya menambahkan keju dan meses. Karena saya akan membuat molen versi yang mini, jadi satu buah pisang saya bagi dua dan saya belah untuk diberi filling dan isian yang lain. Saya menggunakan keju dan meses. Semuanya sudah terisi. Pisang siap kita lilitkan dengan adonan kulitnya. Untuk adonan kulit, karena saya bikin bolen mini, panjangnya saya ambil 20 cm dan lebarnya kira-kira 3 cm. Seperti ini, 3 cm. Atau kalau misalnya mau lebih besar, lebih lebar juga silahkan. Atau mau lebih tipis juga boleh. Ambil pisang, lalu ambil adonan kulit, lilitkan dan gulung yang rapi sehingga pisang tertutup seperti ini. Untuk bisa juga menggunakan ukuran 10 x 10. Isi tetap lipat kanan kiri, dan ini biasanya saya letakkan di dalam loyang seperti ini. Untuk loyang nggak perlu diberi olesan apapun. Nah, setelah jadi siap untuk dipanggang, sebelumnya kita oles dulu dengan bahan pengoles, lalu berikan topping. Untuk bahan pengolesnya saya biasanya menggunakan kuning telur juga, kuning telur saja, dan 2 kali olesan. Beri taburan topping sesuai dengan selera. Bolen siap dipanggang. Sebelumnya oven sudah saya panaskan dengan suhu kurang lebih 175 derajat Celcius. Setelah matang, kita keluarkan. Nah, panas-panas langsung kita oles dengan madu atau fruktos. Fungsinya supaya bolen ini terlihat lebih mengkilat lagi. Tara, bolen pisang lilit dan pisang empuknya sudah jadi. Bisa jadi ide untuk jualan juga loh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.